Millennials masih di cyber world, be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, seru banget ya tadi di segmen 1 kita udah ngebahas mengenai Asia Tenggara yang jadi target utama serangan cyber. Nah, ternyata banyak banget ya serangan cyber yang terjadi di dunia bahkan ya. Kalau di Asia Tenggara ini ada apa aja sih, Tis? Beberapa negara yang menjadi target utamanya. Yang pertama yaitu ada Vietnam dengan jumlah serangan sebanyak 244.000 serangan. Yang di urutan kedua ini ada Indonesia di negara kita sendiri. Indonesia ini dengan jumlah serangan 192.591 serangan. Wow, posisi kedua loh di Asia kedua Tenggara. Kita ya. Iya. Nah, di posisi ketiga ada Thailand dengan 144.000 serangan. Banyak juga loh kan, termasuk nomor 3 ini. Iya. Dan dilanjutkan dengan Malaysia dengan jumlah serangan 132.000. Nah, saat ini para ahli menyarankan kepada para millennials melakukan langkah-langkah berikut agar tidak terjebak dalam kejahatan siber. Yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang dasar keamanan cyber, seperti tidak membuka atau mengunduh apapun dari link, situs web, dan email yang tidak dikenal. Betul. Nah, yang kedua ada apa? Yang kedua itu adalah membuat sandi yang kuat tanpa menggunakan informasi terkait nama, tanggal lahir, dan segala informasi dari informasi pribadi atau bersifat rahasia. Nah, lalu yang ketiga yaitu penyimpanan data penting pribadi maupun perusahaan, baik di cloud maupun di storage system lokal dengan membatasi akses melalui autentifikasi. Ya, jadi itu kayak pembatasan akses ya, jadi hanya orang-orang yang berwenang ya, betul, yang bisa mengakses, apalagi mengedit sampai mengedit gitu. Dilanjutkan dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang didapatkan secara sah diunduh dari situs resmi. Ini penting banget sih, apalagi buat pekerja, buat mahasiswa, itu kan sering banget aplikasi yang dipakai itu adalah Microsoft ya, untuk kayak Word, Excel itu kan buat mengerjakan tugas-tugas mereka kayak gitu. Nah, itu harus bisa mungkin harus banget sih dari situs resmi, karena kalau misalnya dari situs yang tidak jelas itu sangat berpotensi adanya virus yang disisipkan di situ. Betul. Di aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu membuat cadangan data penting dan memperbarui peralatan serta aplikasi teknologi informasi kita secara teratur. Iya, backup data penting banget sih, karena kita nggak tahu tiba-tiba loh kok data kita nggak ada ya, tapi kita masih punya backup jadi aman kayak gitu. Nah, terus update aplikasi. Rajin juga mengupdate aplikasi. Tuh. Nah, kalau di antara 5 tadi nih, kamu udah melakukan yang mana nih Kar untuk pencegahan itu? Aku udah semua sih. Semua ya? Iya, sudah semua. Bagus. Paling aku mau meningkatkan edukasi aku nih, literasi aku tentang dunia siber. Jadi kayak mungkin lebih kayak serangan-serangannya yang seperti apa sih, kan misalnya kita kerja kayak gitu kan rentan juga untuk mencari informasi. Takutnya ada sesuatu apa gitu, perkembangan teknologi kita nggak tahu ya, virus kan semakin canggih. Nah, itu tadi kan ancaman-ancaman siber yang mungkin kita terima nih secara personal. Ada juga nih serangan yang secara global, yaitu bagaimana jika Indonesia mendapatkan ancaman spionase siber nih dari negara lain. Perlu tanya sama pakarnya deh. Betul banget. Baik, kembali lagi di segmen 2 dalam tema spionase siber. Seperti yang kami sebutkan tadi kan kami agak kesulitan dalam kuantitas ya. Pak. Memang kami butuh personel yang memang qualified di bidang teknologi informasi, demikian. Sebagai Kemhan itu kan sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam rangka mempertahankan RI, Pak. Iya. Dalam kaitannya dengan spionase siber, apa saja tugas dan fungsi Pushan Siber, Pak, secara khusus? Baik, kalau berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan nomor 14 ya tahun 2019 tentang organisasi dan tata kelola, itu kami tugas kami yang pertama yang pasti ya adalah melaksanakan tata kelola, kemudian kerjasama, operasi dan penjaminan keamanan untuk lingkungan pertahanan, Kementerian Pertahanan ya. Kemudian kami ada beberapa fungsi juga, tapi yang pokok adalah yang jelas penyusunan kebijakan teknis, kemudian program dan anggaran, pelaksanaan, dan pemantauan maupun evaluasi untuk ketiga bidang tadi, tata kelola dan kerjasama, operasi, dan penjaminan keamanan. Kemudian yang satu lagi fungsi yang sudah saya sebutkan tadi adalah pembentukan SET tadi.
Itu tugas dan fungsi utama kami. Baik. Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan tentang penjaminan keamanan, artinya kan memang Kemhan ingin menjamin bahwa betul. Kita itu aman dari ancaman spionase siber, Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak peran strategis dari perusahaan siber untuk menjamin pertahanan itu? Baik. Kami kami garis bawahi dulu Pak, berarti memang tugas dan fungsinya kami ini adalah di Kementerian Pertahanan ya. Jadi itu underline dulu, artinya judulnya memang Kementerian Pertahanan, tapi skop kami saat ini adalah untuk Kementerian Pertahanan saja, lingkup Kementerian Pertahanan. Jadi tugas kami sehari-hari adalah memantau traffic sensor ya Pak. Kami ada 7 titik sensor kami di seluruh Kementerian Pertahanan. Kami memonitor traffic yang ada. Di situ kami ada namanya Cyber Operation Center, SOC ya, yang bisa melihat traffic yang masuk di 7 titik itu Pak. Nah kami analisa, nanti kan ada apakah ini berbahaya, apakah ini biasa, apakah itu bahayanya menengah dan lain sebagainya. Kami analisa, nanti apabila ternyata ada yang kira-kira mengancam, kami kirimkan ke lab. Kami ada beberapa lab Pak, ada lab forensik, ada lab malware, ada lab jaringan dan lain sebagainya. Kami ambil tindakan. Ya, misalnya contoh di salah satu satker ada yang bermasalah nih, kok kayaknya dari sana. Kita turun, tadi tim setnya datang ya. Kita kalaupun itu ada aplikasi kita tutup celahnya. Kalau konfigurasinya nggak bagus kita off-kan dulu, kita betulkan, baru kita up-kan lagi. Jadi memang kita sifatnya preventif ya Pak, kita melihat dari traffic yang ada. Ya, so far sih artinya sejauh ini ya alhamdulillah di Kemhan selama kami berdinas di perusahaan siber sih alhamdulillah belum ada ya, tapi mudah-mudahan sih jangan sampai ada gitu. Maksudnya serangan yang berusaha mencoba mengganggu, contohnya misalnya website yang dikelola oleh Kemhan, demikian. Kalau Kemhan sendiri pernah nggak sih Pak kejadian kayak yang populer kan banyak ada kayak web deface, itu kan bentuk pencurian data juga pastinya kan, ada unsur itu. Ya, merubah ya. Jadi ya itu seperti saya sampaikan tadi, ya alhamdulillah ya, selama hampir 3 tahun kami berdinas di perusahaan siber sih alhamdulillah belum ada ya. Belum ada Pak ya. Mudah-mudahan jangan sampai gitu. Jangan sampai ya Pak ya. Tapi memang pernah kejadian di Kementerian Pertahanan ya beberapa tahun yang lalu sih sebelum kami masuk di situ ya, tahun 2012 sampai 2013. Pernah ada memang deface itu kan sebenarnya levelnya yang paling bukan rendah sebenarnya tidak terlalu berbahaya, itu kan kayak orang kasih message ya. Kasih warning lah. Kayak bukan warning atau ingin menampilkan gue bisa nih misalnya. Jadi misalnya fotonya siapa itu diganti atau tulisannya diganti misalnya. Itu kan pernah ada kejadian seperti itu di salah satu website kami. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang sih alhamdulillah so far sih belum ada, jangan sampai lah. Kalau yang kemarin itu pernah ketahuan nggak Pak? Maksudnya pelakunya siapa gitu? Atau nggak pernah terpikir kami tidak waktu itu karena kami belum di sana, jadi kami tidak tahu sih. Tapi mungkin bisa sih. Biasanya kalau kami kan biasanya melapor kalau sudah memang kami laporkan juga sih ke pihak Polri ya. Tapi kalau sifatnya seperti kemarin di face kayaknya cuma dibetulkan ya, kami belum masuk sana waktu itu ya. Perusahaan siber juga belum ada Pak. Jadi perusahaan siber ini berdiri 2017 ya. Jadi masih baru. Pak, ya? Perusahaan siber itu masih baru berdiri 2017. Dulu ditangani oleh Pusdatin, dulu ada istilah namanya Pusdatin Kemhan. Jadi perusahaan siber ini memang berdiri dari Pusdatin. Itu kalau nggak salah ya pengembangnya dipanggil, kita betulin, celahnya kita tutup, ya sudah. Kita up-kan lagi. Yang selama ini setahu saya yang paling severe yang paling tuh memang defacing itu yang di Kemhan ya. Kalau yang lain padahal itu juga masih level bawah. Ya, menurut saya defacing itu anak-anak iseng lah, mungkin anak-anak iseng lah dari. Atau mungkin bisa dibilang kalau mereka kayak ingin bergabung dengan Kemhan barangkali Pak. Bisa jadi. Tapi kami ya selama ini sih belum sih. Kami belum berpikir, sudah ada pikiran ke sana, artinya kita tahu di Indonesia ini banyak sekali istilahnya underground ya. Underground tuh anak-anak yang memang tukang ngoprek lah. Itu ya kalau sebenarnya itu kalau bisa kita bina ini bagus ya, artinya potensi lah. Potensi bisa untuk memperkuat gitu.
Apalagi dengan kehadiran Badiklat kan pastinya NKRI-nya pun bisa bisa dikelola begitu Pak. Kami di Kemhan, mungkin kami singgung sedikit lah, walaupun mungkin di bidang kami itu kan kami ada Komcat Pak ya, komponen cadangan itu yang kita programkan, memang salah satunya itu untuk menganukan rasa bela negara seperti itu. Jadi mungkin anak-anak itu kalau bisa kita bina, mungkin bisa melalui Komcat ya, mungkin rasa nasionalismenya kan tinggi. Itu bisa mungkin ya membantu lah Kemhan maupun KL yang lain, ya mungkin Polri juga bisa mungkin, atau kementerian yang lain demikian. Kalau saya ingin membahas tentang bagaimana sinergitas tentang dari Kemhan, dari skop Kemhan dengan negara Indonesia secara regional dalam menjaga keamanan nasional itu. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau sifatnya regional Pak, kami ada kerjasama dengan negara-negara ASEAN tadi ya, itu sudah berjalan ya, seperti saya sampaikan 3 atau 4 tahun lah, itu masih terus. Ini tahun ini akan mungkin akhir tahun ini ada lagi pertemuan. Jadi kalau ADMM itu ASEAN Defense Ministry Meeting, khususnya yang Expert Working Group on Cyber itu tuan rumahnya 2 ya, berganti-gantian. Pernah waktu itu Filipina sama Australia, New Zealand. Tahun ini antara Malaysia, Kuala Lumpur ya, Malaysia dengan Korea, dengan Seoul. Jadi cuman karena ada COVID, semua kegiatan melalui Vicon, jadi online. Memang agak kurang efektif ya. Nah, akhir tahun ini rencana tuan rumahnya Seoul nanti ya, di Korea Selatan. Nah ini kita akan terus, jadi memang bertahap ya, artinya mulai dari pembentukan point of contact, kemudian sharing information ya, best practices antara negara-negara itu. Nah, itu yang kita kita kejar lah, artinya ya tentu sangat bermanfaat untuk Kementerian Pertahanan kita. Ya walaupun ya dalam prakteknya memang kalau kami lihat sih memang belum terlalu efektif Pak. Ya mungkin ada, karena yang namanya kita berbicara cyber itu berkaitan juga dengan mungkin ada sisi intelijen juga, artinya jangan sampai juga kalau kita mengucapkan mudah ya, mungkin nanti sharing information, misalnya Malaysia ada masalah, Indonesia dibagi, itu mudah diucapkan, tapi prakteknya agak sulit. Tapi biasanya yang sejauh ini yang pernah kami lakukan adalah tabletop exercise. Waktu sekali di Filipina ada staf kami yang ikut, jadi itu mensimulasikan apabila ada insiden cyber apa harus berbuat apa. Itu pernah kita coba, dan insya Allah mungkin tahun ini juga akan kita laksanakan juga mungkin tabletop exercise. Ya, hostnya nanti mungkin ya antara Malaysia ataupun Korea Selatan, demikian. Jadi biasanya diselenggarakannya kalau tanpa ada skenario COVID itu biasanya kalau waktu itu di Manila ya, waktu itu ya diadakan di sana, jadi di gedung, kemudian ada skenario-nya seperti apa, ya kita latihan di sana. Nah, tabletop exercise itu kayak gladi posko lah, jadi latihan kering gitu. Simulasi kejadian. Simulasi. Gitu. Ya saya berharap sih mudah-mudahan nanti yang berikutnya akan ada semacam cyber bootcamp. Kalau udah cyber bootcamp itu sudah naik, sudah levelnya seperti capture the flag kayak gitu, jadi dikasih masalah, nanti carikan nanti ada servernya segala macam, itu udah levelnya sudah naik. Itu mudah-mudahan bisa sih, saya berharap seperti itu. Jadi karena negara-negara ASEAN ini bisa dikatakan kemampuan cybernya sebenarnya cukup bagus Pak, artinya seperti Singapura, Vietnam itu jago-jago sebenarnya, termasuk Indonesia tuh termasuk yang lumayan lah. Nah itu kalau bisa meningkat ya lebih bagus sih sebenarnya. Ya mungkin itu saja mungkin dari saya ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk mungkin ada sebagai penutup dari Bapak, kayak coba dijelaskan kepada masyarakat hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam mengatasi permasalahan spionase siber. Jadi memang ada tugas kami di penjaminan keamanan ini untuk istilahnya mensosialisasikan ya bagaimana sih cara menggunakan internet, atau bagaimana kita surfing lah ya. Ya ada istilah cyber hygiene. Cyber hygiene itu artinya kita harus tahu itu do and don't-nya ya, artinya sebagai contoh misalnya ya masalah password ya,
jangan sekali-sekali kita misalnya nempel tulisan password di layar monitor. Contoh itu paling gampang ya. Kemudian password itu harus secara reguler kita ganti, misalnya 3 bulan sekali kita ganti. Kemudian penulisan passwordnya pun misalnya namanya Trisatya gitu ya, user ID Trisatya, password Trisatya 123, itu kan gampang sangat mudah ditebak gitu. Tebak kan, misalnya T-nya depannya dikasih pagar, kemudian I-nya diganti dengan apa, mungkin misalnya E diganti 3 sebagai contoh ya, kemudian ada yang huruf besar, huruf kecil. Nah, itu ya hal-hal yang paling simpel. Kemudian jangan sekali-sekali membuka email yang nggak jelas misalnya, ya kan? Anda dapat kiriman email dengan beritanya bombastis lah, misalnya Anda akan menang ini, silahkan klik. Nah, begitu Anda klik, masuklah itu malware dan lain sebagainya ya. Kemudian sama mobile phone demikian juga ya, WhatsApp. Ya, sekali-sekali klik yang nggak jelas Pak, nanti kalau masuk malware masuk di situ, HP Anda bisa dikendalikan. Itu memang ada, soalnya kami di Kemhan pernah mencoba. Jadi artinya ya seperti itulah. Jadi tidak hanya dalam film saja Pak ya, tapi itu real terjadi. Itu real. Kemudian contoh aja dia sudah email. Seperti kami di Kemhan ada satker yang mengelola email Kemhan. Saya sudah sering mengatakan juga pada saat kalau ada ketemu ya, rapat dengan kawan-kawan, cobalah untuk ini berlaku untuk KL yang lain. Jadi kalau sudah ada email kementerian, gunakanlah email itu untuk kita berkorespondensi terutama dengan pihak luar. Jangan kita gunakan Gmail, Hotmail atau Yahoo. Kan kita nggak tahu nih keamanannya. Kalau kita contoh di Kemhan itu ada seperti saya, trisatya.wicaksono@kemhan.go.id. Itu aman karena servernya ada di Kemhan, proteksinya ada di Kemhan. Kita istilahnya kita kombinasikan passwordnya itu kita sendiri yang buat gitu. Artinya jangan sampai, dan itu kemungkinan memang bisa tidak ada sistem yang aman ya, tapi minimal proteksinya berlipat-lipat ya. Itu contoh. Jadi penggunaan email kementerian itu harus wajib ya. Kemudian tadi misalnya jangan sekali-sekali buka email yang nggak jelas, spam atau dan lain sebagainya. Kemudian jangan sekali-sekali menampilkan password misalnya di layar misalnya, atau gunakanlah password yang sulit ditebak. Jangan misalnya Anda Akbar, passwordnya Akbar 123 atau Akbar tanggal lahir Anda, itu kan mudah ditebak kan, karena data-data pribadi kita kan KTP, mungkin paspor atau apa itu ya saya yakin sudah beredar lah di mana-mana kan. Dengan kehadiran media sosial juga melalui WhatsApp misalnya, tolong dong kirimkan apalah nomor rekening misalnya, atau NPWP-nya dong tolong, udah kemana-mana. Jadi ya itu. Kemudian kalau di mobile phone misalnya di WA itu ada, gunakanlah two step verification, gunakan itu. Jadi istilahnya orang dipersulit lah untuk masuk gitu aja. Itu udah upaya minimal menurut saya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih, tapi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Demikian. Ya, memang penting sekali rasanya untuk memberitahu masyarakat begitu Pak ya. Betul, untuk jadi memang sosialisasi itu penting, karena memang hasil penelitian kan 80% itu kelemahan ada di faktor manusia Pak, bukan dari sistem. Begitu Pak. Jadi ya sistem proteksi sudah bagus. Mungkin saya sebut sedikit nggak apa-apa lah, masalah mungkin, mohon maaf ini masalah kemarin BPJS ya. Itu sistemnya, saya kan sudah ikut rapat juga, mereka sudah menerapkan ISO 27001. Proteksinya luar biasa, saya tahu ada IPS, ada IDS dan lain sebagainya. Tapi itu pun masih bisa, kemungkinan apa? Bisa saja inside job, orang dalam misalnya ya. Jadi kemungkinan itu harus kita perhatikan. Artinya apa kalau inside job? Kan faktor manusia, bukan dari sistem. Gitu ya. Jadi ya memang dari sistem celah itu masih ada, mungkin sekian persen lah, karena nobody's perfect, nggak ada sistem yang benar-benar sempurna tuh nggak ada. Kita orang IT dibilang sistem yang sempurna tuh nggak ada. Jadi paling penting adalah faktor manusia, justru kita turunkan itu peluang-peluang dari kesalahan manusia itu yang paling, menurut saya yang paling penting itu adalah yaitu sosialisasi penggunaan, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia maya lah, karena memang celahnya ada di situ. Again. Baik. Ya. Dari tadi kan kayaknya Bapak menyebutkan bahwa celahnya pasti ada di faktor manusia. Betul. Itu barangkali kan masyarakat nggak tahu, salah saya apa sih kok bisa sampai memberikan celah itu begitu. Ya makanya tadi sosialisasi kuncinya. Sosialisasi banyak sih sebenarnya, BSSN itu sudah pernah membuat
semacam buklet. Nah, saya pernah baca itu. Tapi saya nggak tahu apa sosialisasinya berhasil apa nggak, karena kalau kita baca aja di buklet itu mudah sekali, misalnya jangan. Tapi kan ya namanya faktor manusia. Ya kan, kita kan cari yang mudah, cari yang easy, cari yang gampang. Nulis password untuk M-banking di kertas, masukin dompet. Dompetnya kecuri misalnya. Udah deh, masuk kan. Ya, passwordnya kelihatan, user ID kelihatan. Coba itu hal-hal yang kira-kira ya simple ya. Ya memang kita perlu sosialisasi edukasi lah. Saya yakin bisa lah, mungkin kalau kita bersinergi ya. Saya berbicara dari sisi kementerian ya, artinya kalau kementerian BSSN, kemudian kementerian yang lain bisa mensosialisasikan, kan mungkin bisa berdampak ke yang lain. Kalau di kalangan industri luar tuh mereka, saya yakin jauh lebih secure lah dari KL ya, kementerian dan lembaga kan biasanya agak. Tapi kalau industri seperti bank ya, itu secure-nya luar biasa. Jadi yang mungkin sistem paling secure tuh ya bank perbankan, karena dia kan transaksi paling rawan, ya, Pak. Paling rawan ini. Jadi itu mungkin ya gambaran secara umum lah seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawaban dan waktunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya coba tarik kesimpulan sedikit bahwa sebenarnya Kementerian Pertahanan itu sudah sangat siap dan mampu untuk menghadapi spionase siber. Tapi dalam skop kembali lagi Kemhan atau TNI sebagai garda pertahanan RI, Pak ya. Yeah. Cuman memang kendala-kendala yang dihadapi tentunya adalah kekurangannya individu SDM-nya. Yeah. Dan tentunya walaupun sedikit, kualitasnya tetap ditingkatkan, begitu Pak ya. Betul, Pak. Dan juga kita menyadari bersama bahwa sosialisasi untuk awareness, kepedulian terhadap ancaman spionase siber itu sangat tinggi. Betul. Sehingga perlu banyak sekali, karena kan masyarakat Indonesia kan tadi banyak sekali Pak ya pengguna internet aktif di Indonesia. Betul. Dan bisa dibilang juga mereka belum tentu semuanya paham bagaimana untuk mengamankan diri kita sendiri, begitu Pak. Betul, ya. Betul. Dan itulah peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi, begitu Pak ya. Betul, Pak. Baik, demikian pemirsa pembahasan yang kita lakukan mengenai spionase siber dan bagaimana pandangan Kementerian Pertahanan mengenai spionase siber itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap berada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, milenial, semakin menarik nih perbincangan kita dalam episode kali ini ya. Tapi kami akan rehat sejenak, jangan kemana-mana karena kita akan membahas yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Bagaimana solusinya untuk Indonesia dan sebagainya.